Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan masih bersama Bang Nara. Bang, sebelum kita bahas pemilu yang kemarin seru banget, kita mau balik lagi ke KIP. Ini kalau misalnya KIP sendiri, Bang, ini programnya di tahun ini atau selama masa jabatan Abang ini apa aja, Bang? Ya, kita membuat program kan mengacu kepada rujukan regulasi undang-undang bahwa yang disebut Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri pelaksana dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu satu. Yang kedua, menetapkan standar layanan informasi publik. Yang ketiga, menyelesaikan sidang sengketa informasi publik dengan sidang adjudikasi atau non-litigasi. Jadi dari tafsir itu makhluknya yang disebut Komisi Informasi itu kan 3. Bagaimana kami melaksanakan undang-undang itu, kan biar juga masyarakat dan badan publik, ini kan undang-undang ini kan badan publik dan masyarakat, itu paham. Maka kita harus melakukan suatu sosialisasi, diseminasi, advokasi, edukasi. Jadi ada program tentang itu besarannya, sehingga kita ada bidang AC nama advokasi, sosialisasi, edukasi. Kan biar badan publik juga paham. Kayak tadi kan boleh ditanya, ngapain ditanya? Mestinya kan harus dibuka, kan diberikan pemahaman oleh kami, itu tugasnya. Sehingga turunan programnya ada. Lalu kalau menetapkan standar layanan, kami bisa menetapkan standar layanan tapi hanya terkait informasi publik. Artinya membuat regulasi. Makanya disebut Perki, Peraturan Komisi Informasi itu kami yang membuat. Ada sejumlah Perki yang sudah kami hasilkan. Salah satunya mungkin terakhir Perki, Peraturan Komisi Informasi tentang pemilu yang kemarin. Nah itu kita membuat Perki. Atau kita merevisi Perki yang sebelumnya. Kan namanya peraturan kan sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, bisa saja kita revisi. Itulah turunannya nanti program-program membuat menyusun Perki atau merevisi Perki-Perki yang ada. Kan yang kedua itu menetapkan. Yang ketiga, menyelesaikan sidang sengketa informasi publik dengan sidang adjudikasi non-litigasi. Artinya kita bersidang seperti di pengadilan. Makanya kita ada majelis komisioner yang seperti hakim fungsinya. Nah, kita bersidang. Apa yang disidangkan? Sengketa informasi publik. Antara siapa? Antara warga atau pemohon dengan badan publik. Nah, itu kita melakukan sidang-sidang sengketa itu. Itu sidang-sidang yang digelar sendiri, Bang, selama ini itu banyak nggak, Bang, sengketa informasi ini? Banyak. Kita punya ruang sidang sendiri, ada 2 lagi di gedung ini di bawah. Itu ada ruang sidang tersendiri. Jadi kita melaksanakan sidang-sidang. Kami komisionernya bergiliran menjadi majelis komisioner. Majelis komisioner itu artinya yang seperti hakim itu. Kalau kita lihat di pengadilan-pengadilan pada umumnya. Itu sidang adjudikasi non litigasi namanya. Oke. Nah, Bang, ini kan sebenarnya soal keterbukaan informasi publik juga masih banyak yang belum tahu gitu, termasuk saya juga sebenarnya tidak tahu gitu. Nah, kalau misalnya melihat dari mungkin kalau misalnya KIP punya data gitu ya, keterbukaan informasi publik di Indonesia itu sekarang seperti apa, Bang? Ya, pergerakannya sih ya, kalau dibilang data, kita ada data berbasis pada kita melakukan yang disebut monitoring dan evaluasi MONEF tiap tahun. Jadi kita melakukan MONEF kepada seluruh badan publik berjenjang di nasional, provinsi-provinsi, kabupaten kota, pakai beda-beda gitu. Kami kan di tingkat nasional. Nah, kami melakukan monitoring evaluasi, dibagikan badan publik besar dan luas. Ada bank-bank, Bank Mandiri, bank ini kan bisa, ada BUMN aja ada banyak tuh, ada yang bagian konstruksi, ada yang bagian asuransi, beda-beda. Belum lagi perguruan tinggi negeri, Pemprov, seluruh Indonesia 34 kementerian. Nah, kayak kami kan lembaga non struktural namanya, KPU, Bawaslu, KPK, KPI, Komisi Informasi, lembaga non struktural kan banyak, Komnas HAM kan banyak. Nah, itu semua badan publik yang kita lihat. Nah, datanya untuk tahun kemarin sih tingkat partisipasinya, artinya berperan aktif badan publik itu dalam melaksanakan keterbukaan itu 68%. Ininya apa? Partisipasinya. Cukup tinggi berarti ya? Tinggi, tetapi kan kita punya parameter lain. Parameter lain adalah gini. Kan tidak hanya udah 10 tahun sih memang, tetapi kan sebenarnya bukan barang baru, tapi bolehlah barang baru, nggak boleh. 10 tahun sih bukan hal yang pendek juga sih. Mestinya tidak pada posisi standar gitu. Jadi kan ada kelas nih penilaian, ada informatif, menuju informatif, cukup informatif, tidak informatif, kurang informatif. Nah, kebetulan tahun kemarin masih banyak yang di bawah, artinya tidak informatif atau kurang informatif. Mestinya kan cukup informatif ke atas gitu.
Ibaratnya analogi kalau kita kuliah, kalau nilainya 7 lulus sih C cukup informatif. Kalau dapatnya B kan 8 menuju informatif. Kalau A kan informatif ya. Nah kalau bicara IPK kalau cuman CC aja kan susah cari kerjaan dari sekarang. Ini apalagi gitu standar iya. Ini apalagi di bawah ya. Itu analogi tentang data badan publik. Harapan kita ke depan kita bersinergi dengan semua badan publik dan badan publik sudah melakukan berbagai macam ikhtiar dan berbagai macam perubahan regulasi. Mudah-mudahan kelasnya itu meningkat. Itu kan kelas penilaian. Kalau udah 10 masa usia 12 tahun SD gitu-gitu aja. Memang ini barang baru. Artinya barang baru 10 tahun ya. Ini kan terkait mindsetnya manusia Indonesia juga. Karena udah sekian puluh tahun agak tertutup. Sekarang harus dibuka. Ada target tertentu nggak nih Bang? Dari KIP yang sekarang? Target ada, bukan dari kami, malah dari negara yang disebut RPJMN. RPJMN kan target negara yang diberikan kepada kementerian, semua kementerian dan lembaga, salah satunya Komisi Informasi. Itu pasti ada target. Dia harus tercapai. Misalkan dalam tadi penyelesaian sidang sengketa, targetnya sekian persen dari jumlah total. Misalkan 60% dari atau 70% dari jumlah total register namanya sidang. Atau tadi monitoring evaluasi harus pada kelas informatif sekian persen dari jumlah total badan publik. Itu target negara berikan kepada kami. Kalau kepada KI itu targetnya ada 3. Terus indeks keterbukaan informasi publik. Kalau kementerian lain lagi, lembaga yang lain lagi. Jadi masing-masing itu punyanya. Itu targetnya. Nah kemudian Bang, kalau misalnya bicara soal informasi publik ataupun informasi secara umum, ini kan sekarang udah banyak banget medianya gitu ya, dari media sosial, dari handphone aja. Sosmed udah banyak banget gitu. Ini jangan juga dimanfaatkan mungkin bagi sebagian lembaga untuk menyalurkan informasi publik. Nah ini seperti apa nih Bang? Ada pengamatan khusus nggak dari KIP? Iya tadi seperti tadi kita melakukan monitoring evaluasi kan kita melihat pertamanya kan dari yang tadi web itu yang informasi digital lah bahasa terkininya kan. Memang badan publik kan mempergunakan teknologi informasi terkini yang bahasanya kan digital itu ya yang dari smartphone. Nah, tetapi yang kami lihat kan informasi publiknya yang tadi saya katakan bukan yang sifatnya pribadi atau perorangan. Apa itu informasi publik yang tadi? Jadi badan publiknya yang mengeluarkan informasi bukan pribadi-pribadi. Jadi badan ya, badannya. bukan satu orang. Badan maka disebut badan publik. Kayak tadi kementerian, perguruan tinggi, apalagi BUMN. Nah, kayak itu kan badan publiknya. Dia yang mengeluarkan informasi. Informasinya apa? Informasi yang dibuka. Apa yang dibuka? Arus yang tersedia, arus yang berkala, yang serta-merta, nah kan gitu. Ada juga yang dikecualikan. Dikecualikan itu artinya tidak bisa serta-merta diakses oleh publik. Ditutup lah kalau bahasa umumnya gitu. Yang lainnya harus dibuka. Itu yang harus diinformasikan kepada publik oleh badan publik. Itulah informasi publik namanya. Itu jadi hak masyarakat gitu ya. Hak masyarakat untuk tahu. Oke, nah kemudian Bang, kalau misalnya kita bahas pesta demokrasi kemarin, pemilu 2019, ini kan apa ya bisa dibilang tuh ya informasi mungkin saat itu banyak banget, trafficnya lagi kencang-kencangnya gitu. Nah kalau misalnya dari pengamatan KIP sendiri ini kemarin sebenarnya saat pemilu gitu ya, partai politik mungkin dan juga peserta pemilu sudah menyalurkan informasi publik dengan benar belum? Ya, kalau terkait pemilu itu kan ranahnya tadi kembali lagi ke badan publik ya. Kalau kami kan Komisi Informasi emang badan publik, tapi kan Komisi Informasi. Nah kalau pemilu kan badan publiknya kan KPU, Bawaslu, DKPP, dan pesertanya adalah partai politik. Partai politik juga badan publik deh, karena dia ada uang dari negara kan di sana dan menyangkut kebijakan negara juga. Itulah badan publiknya. Mereka yang harus melakukan transparansi dan akuntabilitas. Transparan itu kan keterbukaan, tapi tidak semuanya harus dibuka. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak kan seperti itu. Nah pemilu kemarin kan mereka menunjukkan itu, sehingga proses kalau rame itu wajar lah namanya berkontestasi, dinamika itu hal yang wajar kan. Tapi kan pada proses dinamika itu terjadi terus publik melihatnya dengan transparan, kan clear buktinya tidak ada permasalahan, selesai kan urusannya kemarin. Terus badan publiknya selain transparan juga akuntabilitas, akuntabel dia. Pekerjaannya, outputnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, lain lagi ceritanya itu. Tapi kan kenyataannya semua badan publik terkait pemilu melaksanakan itu dengan baik. Menurut saya, menurut kami.
Tapi saat itu banyak aduan juga nggak tuh Bang? Apa terkait mungkin dengan tadi parpol? Apalagi kan kalau misalnya kita tahu ngomongin pemilu parpol pasti soal dana parpol misalnya. Iya, dia kan ngadunya ke sana, ke KPU dan Bawaslu. Minta informasinya ke sana, bukan ke kita. Kan gitu alurnya kan. Memang ada yang ke sini, kita ngarahkan, jangan ke sini. Kita mentang-mentang Komisi Informasi, semua informasi ada di kita. Enggak, informasinya ada di badan publik. Mau cari apa? Mau cari pemilu ya di KPU, Bawaslu, dan di KPP. Kalau mau cari tentang pertanian, di Kementerian Pertanian. Bukan nih semuanya nyari di Komisi Informasi, tetapi jadi ke badannya dulu, ke badan publiknya dulu. Kalau ada masalah atau itu terjadi sengketa baru ke sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saat pemilu kemarin Bang, itu ada kejadian-kejadian yang unik nggak sih dari masyarakat yang mungkin datang ke sini tadi, selain tadi mungkin pertanyaannya nyasar gitu misalnya ke sini? Tidak hanya masalah pemilu ya, masalah karena masyarakat pribadi, kan? Iya, artinya dikiranya kayak tadi di Komisi Informasi nanya nomor HP, nanya nomor HP rumah sakit apa aja, nanyanya ke sini, dikiranya informasi, bukan. Jadi nanya apa aja ke sini, iya, karena ada informasinya iya, gitu ya. ada informasinya, Iya. Tapi ya tidak, apalagi pemilu ya, pemilu justru nggak begitu banyak, karena kan tersosialisasi pemahaman pemilu oleh badan publiknya. Terus media-media kan juga banyak mensosialisasikan bagaimana caranya. Jadi info kemarin banyak gitu ya, publik kita ya. menekankan kepada supaya badan publiknya melaksanakannya dengan transparan dan akuntabilitas, itu suatu keharusan. Oke. Nah, kemudian juga tadi kan Bang Nara ini sempat menyinggung soal tadi batasan juga, sebenarnya kita juga publik ada batasan gitu ya terkait dengan informasi publik. Tapi jangan dijawab dulu Bang, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.